Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sylvina Julianti, NIM 202033100 dari Prodi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kali ini di vlog saya akan membahas mengenai materi model pembelajaran perspektif global dalam IPS SD dan evaluasi pembelajaran perspektif global dalam IPS SD. Kita simak bareng-bareng ya vlog saya kali ini. Selamat menyaksikan. Pertama, kita akan membahas mengenai model pembelajaran perspektif global dalam IPS SD. Dalam pembelajaran khususnya pembelajaran IPS dan lebih khusus lagi tentang pembelajaran masalah-masalah kontroversial dalam konteks perspektif global ada 4 komponen yang harus diperhatikan. 4 komponen itu meliputi yang pertama ada materi atau pokok bahasan. Selaku guru IPS untuk menjawab pertanyaan materi pembelajaran yang akan disajikan pada pembelajaran IPS, guru harus menggali dan merumuskan materi yang akan disajikan sesuai dengan tingkat perkembangan murid yang akan memperoleh materi yang bersangkutan. Kemudian berbicara tentang sumber materi khususnya tentang masalah-masalah kontroversial. Pertama yang harus dilakukan selaku guru IPS harus mengacu pada kurikulum yang berlaku untuk menambah, mengembangkan, dan memperkaya materi yang ada di dalam kurikulum. Selaku guru IPS harus menggali sumber-sumber lainnya ke dalam sumber tersebut yang paling utama yaitu masyarakat dan lingkungan tempat kita dan anak-anak berada. Sumber lain yang dapat dijangkau akan ada di sekitar kita, yaitu bahan bacaan berupa buku, surat, kabar, tabloid, dan majalah. Selanjutnya juga media elektronik yang menyiarkan berita baik berita nasional maupun dunia. Kemudian yang kedua yaitu ada proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang akan ditempuh dan dilaksanakan tidak dapat dilepaskan dari sifat materi yang akan dibahas dan produk atau tujuan yang harus dicapai. Oleh karena itu, metode dan strategi yang akan diterapkan serta media pengajaran yang akan digunakan dalam proses pembelajaran harus disesuaikan dengan sifat materi dan tujuan yang akan dicapai tadi. Kemudian yang ketiga, ada tujuan yang akan dicapai. Menurut Benjamin S. Bloom dan kawan-kawan 1956 dalam bukunya yang berjudul Taxonomy of Educational Objective mengemukakan 3 aspek perilaku yang menjadi tujuan pendidikan dan pengajaran, yaitu aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotor. Kemudian yang keempat ada teknik evaluasi. Teknik evaluasi meliputi non-tes dan tes. Evaluasi non-tes meliputi penilaian kegiatan tugas dan penampilan. Penampilan ini menjadi pendorong kegirahan dan penciptaan suasana persaingan yang sehat yang menjadi dasar kemajuan individu siswa dalam mengembangkan dorongan ingin tahu, minat, membuktikan kenyataan, serta dorongan menemukan sendiri hal-hal yang berkaitan dengan apa yang sedang dipelajarinya. Kemudian ada evaluasi tes. Evaluasi tes, bentuk tes tertulis meliputi bentuk uraian esai dan objektif tes. Evaluasi tes ini untuk mengukur berapa jauh penguasaan siswa terhadap pokok bahasan yang diproses dan disajikan. Oke, kemudian yang kelima ada konsep. Mengenai konsep khususnya dalam IPS, James G. Womack mengemukakan bahwa konsep pada bidang studi IPS adalah suatu kata atau ungkapan yang berasosiasi dengan suatu sifat yang menonjol dan melekat. Pemahaman dan penguasaan konsep yang cocok selain bergantung pada sifat-sifat yang melekat juga tergantung pada makna definisi umum kata yang bersangkutan. Konsep-konsep IPS juga seperti konsep-konsep bidang studi yang lain memiliki pengertian konotatif, yaitu pengertian yang lebih tinggi yang harus dilatihkan kepada para siswa untuk memahaminya. Dan yang keenam ada pengembangan teknik evaluasi. Secara komprehensif, evaluasi yang Anda lakukan itu kegiatan sejak awal sampai penilaian tes akhir. Penilaian itu meliputi kegiatan tanya jawab, diskusi, tugas dengan hasilnya,
sampai yang terakhir tadi berupa tes tertulis. Evaluasi ini meliputi hal-hal yang kualitatif sampai pada nilai yang dapat diukur. Selanjutnya, bagaimana mengajarkan, bagaimana keterampilan dan sikap sosial terhadap pengajaran IPS yang berkaitan dengan perspektif global tersebut. Oke, lanjut ya, masih semangat semua. Selanjutnya kita akan mempelajari evaluasi pembelajaran perspektif global dalam IPS SD. Yang pertama yaitu hakikat evaluasi. Evaluasi menyatakan keputusan tentang efektivitas, manfaat sosial atau hasil yang diinginkan, proses atau program, dan tidak menyangkut generalisasi yang mungkin dari suatu tatanan yang diperluas. Dalam proses pendidikan dan pengajaran, evaluasi ini menentukan peringkat serta kelulusan peserta didik dari proses dan program yang dijalaninya. Kemudian yang kedua ada asas evaluasi. Asas-asas yang harus diperhatikan dalam melakukan evaluasi meliputi yang pertama, asas komprehensif atau asas keseluruhan. Yang kedua, asas kesinambungan atau asas kontinuitas. Yang ketiga, asas objektivitas. Kemudian yang ketiga ada fungsi evaluasi. Yang pertama yaitu mengungkapkan penguasaan peserta didik materi atau pokok bahasan yang telah diperoleh dari proses pembelajaran yang meliputi pengetahuan, kemampuan berpikir, keterampilan, perasaan, dan sikapnya. Kemudian ada menemukan kelemahan-kelemahan materi, metode, media pengajaran, dan tujuan yang telah dirumuskan. Data hasil evaluasi ini selanjutnya dapat digunakan untuk memperbaiki dan penyempurnaan tugas pembelajaran selanjutnya. Kemudian yang ketiga, mengungkapkan terpenuhi tidaknya tugas guru dalam melakukan pembelajaran terhadap para peserta didik jika dari hasil evaluasi proses pembelajaran itu terdapat kelemahan-kelemahan atau ada tugas guru yang tidak terpenuhi. Pada pembelajaran berikutnya harus diperbaiki dan disempurnakan. Kemudian yang keempat, fungsinya yaitu mengungkapkan tingkat perkembangan peserta didik secara individual yang selanjutnya digunakan untuk membimbing pertumbuhan potensinya lebih lanjut. Kemudian yang keempat ada tujuan evaluasi. Yang pertama yaitu membuat laporan prestasi peserta didik berkenaan dengan hasil pembelajaran yang harus diketahui oleh orang masing-masing. Yang kedua yaitu mendapatkan umpan balik evaluasi pembelajaran terhadap keberhasilan atau ketidakberhasilan kerja dan kinerja guru dalam melaksanakan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, menemukan faktor-faktor pendorong dan penghambat keberhasilan pembelajaran baik yang dilakukan oleh guru, oleh para peserta didik. Yang keempat, menyusun program bimbingan individual bagi para peserta didik dalam mencapai keberhasilan pembelajaran. Kemudian yang kelima, ada mengingatkan rangsangan kegiatan pembelajaran kepada para peserta didik. Nah, cukup sekian vlog saya kali ini mengenai materi model pembelajaran perspektif global dalam IPS SD dan evaluasi pembelajaran perspektif global dalam IPS SD. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan mohon maaf apabila saya ada salah-salah kata. Dan terima kasih sudah nonton vlog saya terus dan jangan bosan untuk nonton vlog saya berikutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.